saya Sania. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan sila kelima butir pertama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Ya. Pengertian serta penerapan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan diantaranya yaitu yang pertama ada budi pekerti. Budi pekerti yaitu adalah moral dan kelakuan yang baik di dalam menjalani kehidupan. Budi pekerti adalah induk dari segala etika, tata krama, tata susila, perilaku-perilaku lainnya. Akan tercipta karakter bangsa yang menjunjung tinggi dan nilai-nilai norma-norma bangsa apabila budi pekerti yang baik. Next. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu menghargai dan menghormati orang yang lebih dewasa. Yang kedua, membiasakan sikap 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, tidak boleh memiliki sifat negatif, yaitu iri, dengki, sombong, pamer, ria, tak acuh, atau cuek. Yang keempat itu, hidup saling membantu, menolong orang yang kesusahan. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan hak tanpa ada mengganggu kewajiban dan hak orang lain. Yang keenam, bersikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Next. Yang kedua, berjiwa nasionalisme. Contohnya yaitu yang pertama, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi dan menaati hukum negara. Yang ketiga, melestarikan budaya Indonesia. Yang keempat, menggunakan produk dalam negeri. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Next. Lalu yang ketiga itu ada cinta tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air sebagai semangat kebangsaan yang dilandaskan pada kesadaran akan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak hanya untuk membela bangsa dari ancaman dalam negeri semata, namun juga dari luar negeri. Nah, contohnya itu yang pertama, bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Yang ketujuh, memberikan aspirasi yang membangun bangsa. Yang kedelapan, menjaga fasilitas umum. Nah, yang terakhir, upaya-upaya untuk mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong, yaitu dengan menanamkan budi pekerti kepada masyarakat, khususnya kepada para pemuda, menerapkan rasa nasionalisme, dan menunjukkan kecintaan terhadap tanah air. Dan di dalam pengaruh globalisasi harus menyelektif secara afektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Chandra ingin mempresentasikan sila kelima butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh perilaku di rumah. Pertama itu ada memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan. Salah satu contoh sikap adil di rumah, yakni dengan memberikan uang jajan kepada anak sesuai kebutuhan. Misalkan pada anak yang satu orang sekolah di SD dan satu lagi sekolah di SMA. Maka sudah pasti kebutuhan jajan mereka berbeda karena tingkatan sekolah dan usia yang berbeda. Jadi anak yang masih SD misalnya diberikan uang jajan Rp5.000 dan yang SMA Rp10.000. Lantas kenapa uang jajan yang diberikan berbeda antara siswa SD dan siswa SMA? Apakah hal tersebut adil? Adil bukan berarti harus sama banyak atau jumlahnya. Adil adalah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Selanjutnya, contoh sikap adil di rumah adalah dengan tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Misalnya ada anak yang bodoh dan ada anak yang pintar, namun tetap harus dicintai dan tidak dibeda-bedakan satu sama lain.
Ketiga, membagi tugas dalam keluarga secara merata. Dalam keluarga, biasanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi, salah satu bentuk sikap adil dalam rumah adalah dengan membagi pekerjaan rumah secara merata. Jangan ada yang diberikan pekerjaan yang banyak, sedangkan yang lain tidak mendapatkan tugas untuk dikerjakan. Contohnya ini ada cerita keluargaku memegang prinsip adil di dalam maupun di luar rumah. Ayahku selalu berkata bahwa adil adalah hak setiap orang, sehingga ayah dan ibu tidak akan pilih kasih karena aku lebih tua dan lebih besar dari adikku. Aku dan adikku diperlakukan adil. Contoh dalam kegiatan sehari-hari adalah pemberian tugas rumah. Karena aku lebih kuat dari adikku, aku mendapatkan tugas seperti mencuci baju dan mengepel. Sedangkan tugas adikku lebih ringan karena dia masih berumur 7 tahun. Adik diberi tugas seperti mengelap meja makan, dan menyapu. Dengan melakukan sikap adil, keluarga kami sangat nyaman. Sikap adil ini masih akan kami lakukan setiap hari. Contoh perilaku adil di sekolah. Ada cerita, hari itu hari Senin, dari jauh terlihat ada seorang anak SD yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak dari rumahnya ke sekolah tidak jauh, kira-kira 400 meter. Namanya Fajar. Saat ini ia sedang duduk di kelas 7B dan menjabat sebagai ketua kelas. Sebagai seorang pemimpin, Fajar menakodai 30 orang siswa dengan beragam suku, ras, budaya, dan agama. Walau begitu, dirinya mempunyai pendirian yang teguh dan berusaha untuk bersikap adil. Fajar, kabarnya minggu depan kita mau mendekorasi kelas ya. Kapan rapatnya? Tanya seorang siswa kepada ketua kelas. Namun sepulang sekolah kita rapat sebentar. Tidak lama kok, paling 20 menit. Nanti kita bahas semua, ucap Fajar. Ketika bel pulang sekolah tiba, kelas 7B langsung menggelar rapat untuk menentukan jumlah iuran dan dekorasi ruang. 20 menit waktu berlalu, akhirnya rapat usai. Hasil diskusi yaitu tiap siswa mulai mengumpulkan iuran sebesar Rp15.000 yang diserahkan kepada bendahara kelas. Semua siswa telah setuju dan diberikan waktu selama 5 hari untuk membayar iuran. Namun, menjelang pulang, tiba-tiba bendahara dan wakil ketua kelas mendatangi Fajar untuk bernegosiasi. Fajar, tunggu sebentar, kami mau bicara, ucap bendahara kelas. Lo ada apa? Kan rapat sudah kelar, jawab Fajar. Begini, kita kan punya jabatan kelas 7B, bagaimana kalau penjabat ini seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara tidak usah membayar iuran? Kita kan pasti jadi pihak yang sibuk nantinya. Tidak perlu teman-teman, itu namanya tidak adil. Kita kan sudah rapat dan sudah betul logik. Kalau begitu ceritanya, sama saja kalian nanti korupsi. Hal tersebut sungguh tidak baik bagi kelas kita. Bendahara dan wakil ketua kelas yang tadinya bermuka merona sekarang malah menjadi pucat. Dengan kening mengernyit. Mereka tak puas dengan jawaban Fajar, tapi merasa takut untuk menyanggahnya. 5 hari berlalu, sejak hari itu setelah memeriksa data iuran ke bendahara, ternyata semua siswa sudah membayar dengan lunas. Sesuai rencana, 2 hari kemudian kelas 7B langsung mengadakan kegiatan dekorasi kelas selepas sekolah. Kegiatannya dimulai dengan membersihkan dinding kelas, memajang gorden, memasang wall stiker, hingga membuat denah dan struktur organisasi kelas dilengkapi dengan foto. Slide selanjutnya. Lanjut aja. Rasanya semakin enak karena berpadu dengan kelompok siswa kelas. Bayangkan bila kemarin Fajar menyetujui ulasan wakil ketua kelas untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu agar tidak membayar iuran. Bisa kacau balau keadaan kelas. Sembari menikmati. Udah, lanjut aja. Kedua, guru tidak belas kasih terhadap siswanya. Salah satu contoh perilaku yang bisa dilakukan oleh seorang guru di sekolah adalah dengan memperlakukan adil siswanya dan tidak pilih kasih. Baik itu siswa yang pintar maupun siswa yang kurang pintar. Paham?
Selanjutnya gantian melaksanakan tugas piket harian. Di sekolah biasanya dilakukan piket setiap hari agar keadilan didapatkan oleh siswa. Maka petugas piket harus dilakukan secara bergilir, bukan siswa-siswa tertentu saja yang ditunjuk untuk melaksanakan piket harian. Contoh sikap adil di lingkungan masyarakat. Di masyarakat berlaku adil kepada tetangga, warga, dan satu RT, RW, ataupun kelurahan. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita, sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita berperilaku adil kepada tetangga. Tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding. Dalam lingkungan masyarakat, terkadang dilakukan kegiatan perlombaan salah satu aplikasi berlaku adil, yakni dengan tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding sehingga lain dirugikan. Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Terkadang di lingkungan masyarakat dilakukan kegiatan musyawarah untuk mufakat. Dalam mengambil suatu keputusan, perilaku adil tercermin dalam mengambil keputusan adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Ketiga, memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross yang sedang lampu merah. Selanjutnya, sikap adil di masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross. Jika sedang lampu merah, jangan pernah menerobos lampu merah karena itu adalah perilaku tidak adil terhadap kaki. Selanjutnya memberikan bantuan kepada rakyat miskin yang memang membutuhkan bantuan. Salah satu bentuk sikap adil di masyarakat adalah dengan memberikan bantuan kepada rakyat yang memang membutuhkan, karena saat ini sebagian bantuan-bantuan dari pemerintah justru tidak tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.